Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kita kali ini, yang kita bahas adalah tentang makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, atau biasa disebut makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas, dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Di daerah pantai, maka olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam. Makanan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu. Masakan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur-sayur mentah secara langsung dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Contoh makanan Jawa Barat yaitu karedok. Masakan Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan, contoh adalah gudeg. Masakan Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis. Masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan Jawa Timur yaitu rujak cingur. Masakan Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai, hingga rasanya relatif pedas dan santan kental. Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang. Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh masakan khas Sulawesi adalah bubur jagung dan kalido. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Merebus dan membakar makanan merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama dikenal. Dengan menguasai teknik memasak, kita dapat memilih cara memasak yang sesuai dengan bahan makanan yang akan dimasak sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Perambatan panas dari suatu sumber panas ke dalam makanan yang dimasak dapat melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya merebus sayuran. Yang B, konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah, misalnya menggunakan oven. C, radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Misalnya, memanaskan makanan dingin dari lemari es. Dalam mengolah makanan, ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak basah terdiri dari yang pertama adalah merebus atau boiling, adalah memasak bahan makanan di dalam cairan
baik air, susu, atau kaldu yang mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius, sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Di dalam teknik merebus dibagi menjadi dua, yaitu A. Simmering adalah merebus bahan makanan sampai titik didih, kemudian api dikecilkan. Contoh adalah membuat kaldu. Teknik ini di Indonesia dikenal dengan sebutan menyemur. Yang B. Poaching ialah merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api kecil. Proses poaching terjadi perlahan-lahan dan sesuai untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut, misalnya telur, ikan, dan buah-buahan. Yang kedua adalah menyetup atau stewing, ialah memasak bahan makanan di dalam cairan dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Opor ayam dan gulai kambing. 3. Braising. Braising adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis. Contoh masakan braising adalah ayam goreng kecap. Keempat, mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nomor 5 adalah mentim. Mentim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau dua panci yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Nomor 6, memblansir. Memblansir ialah merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalnya lobak, rebung, dan tulang untuk kaldu. Teknik memasak kering. Teknik memasak kering terdiri dari yang pertama adalah memanggang. Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Yang kedua, mengepan atau mengoven. Mengepan atau mengoven adalah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Yang ketiga adalah mengongseng atau menyangan. Menyangan atau mengoseng ialah memasak bahan makanan tanpa minyak. Teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak dengan minyak terdiri dari yang pertama adalah menumis. Menumis adalah memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Contoh adalah tumis kangkung. Yang kedua, menggoreng. Menggoreng adalah memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua macam menggoreng, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit atau pan frying, dan menggoreng di dalam minyak banyak atau deep frying. Apabila bahan makanan yang akan digoreng diberi lapisan, maka ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah cara Prancis. Bahan makanan yang akan digoreng dilapisi lebih dahulu dengan tepung kering. Contohnya adalah ikan goreng. Yang kedua adalah pelapisan cara Inggris. Pelapisan cara Inggris, bahan makanan yang akan digoreng dilapisi lebih dahulu dengan tepung panir atau tepung roti. Contoh masakan ini adalah kroket. Yang selanjutnya, cara Orly. Pelapisan cara Orly adalah bahan makanan yang akan digoreng dicelupkan terlebih dahulu ke dalam adonan yang dibuat dari tepung, telur, dan cairan. Adonan ini disebut frying batter. Contoh masakan ini adalah pisang goreng. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.